Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi untuk siswa-siswiku sekalian. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Baik, hari ini Ibu ingin memberikan materi tentang untuk itu simak videonya baik-baik. Enjoy. Pembahasan menerapkan sistem operasi. Pelajaran ini sudah kita pelajari di kelas 11 kemarin, tetapi tidak ada salahnya Ibu mereview kembali tentang materi tersebut sebelum masuk ke sistem operasi jaringan. Nah, sistem operasi merupakan sebuah program yang mengendalikan semua fungsi yang ada pada komputer. Sistem operasi menjadi basis landasan pengembangan aplikasi untuk user. Ada 4 fungsi sistem operasi yang utama. Yang pertama adalah pengendalian perangkat keras. Pengendalian perangkat keras maksudnya akses terhadap berbagai perangkat keras yang terhubung pada komputer disediakan oleh sistem operasi melalui suatu aplikasi yang dikenal dengan istilah driver. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan file dan folder. Hal ini dimungkinkan oleh sistem operasi karena pada saat instalasi sistem operasi ada proses format untuk hard disk. Melalui proses tersebut, ruang hard disk akan ditata sedemikian rupa sehingga memiliki blok-blok tertentu untuk menyimpan file. Proses ini mirip seperti penempatan rak-rak pada ruangan kosong. Jadi kalau kalian pernah buka Windows Explorer, ada drive A, drive B, drive C, itu adalah diumpamakan adalah rak-rak dari hard disk tersebut. Kemudian yang ketiga, manajemen interaksi. Pada manajemen interaksi ini terdapat dua jenis interface. Yang pertama CLI dan yang kedua adalah GUI, Graphic User Interface. Kalau Graphic User Interface, interaksi user dilakukan melalui sekumpulan menu dan icon, sedangkan interaksi user dengan sistem yang dilakukan menggunakan Command Line Interface atau CLI, itu mengetikkan serangkaian kalimat perintah untuk dikerjakan oleh komputer. Biasanya layarnya warna hitam dan putih, gitu CLI. Kalau Graphic User Interface yang seperti yang kita lihat sekarang ini, fiturnya lebih menarik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah manajemen aplikasi. Manajemen aplikasi ini kita bisa melakukan install, uninstall, update, dan upgrade di sistem operasi tersebut. Berikutnya, sistem operasi juga memiliki kemampuan multi-user, multitasking, kemudian juga bisa multiprocessing, dan juga bisa multi-threading. Nah, kalau multi-user adalah 2 atau lebih user dapat bekerja sama untuk saling berbagai pakai. Nah, kalau multitasking, sistem operasi dapat menjalankan lebih dari satu aplikasi user. Kemudian multiprocessing, sistem operasi dapat menggunakan lebih dari satu CPU. Sedangkan multi-threading, itu setiap program dapat dipecah ke dalam thread untuk kemudian dapat dijalankan secara terpisah oleh sistem operasi. Nah, berdasarkan jumlah bitnya, berikutnya adalah jumlah bit dari sistem operasi. Ada yang 32, ada yang 64. Apa bedanya? Kalau sistem operasi yang 32 itu maksimal RAM-nya hanya bisa sampai 4 GB, sedangkan yang 64 itu bisa mencapai 128 GB RAM-nya. Manajemen memori dari sistem 64 bit juga lebih baik dibandingkan dengan 32 byte karena mampu menjalankan proses pada aplikasi lebih cepat. Nah, yang berikutnya adalah sistem operasi dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu sistem operasi desktop dan sistem operasi jaringan. Sistem operasi desktop banyak digunakan di kantor-kantor, sedangkan sistem operasi jaringan didesain untuk dapat melayani user dalam jumlah yang besar. Kemudian, berdasarkan metode pengembangan.
dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem operasi yang closed source dan sistem operasi yang open source. Saya pikir ini sudah berkali-kali diulangi, mungkin dengan guru lain juga mungkin sudah pernah dijelaskan. Kalau yang closed source itu sistem operasinya berbayar ya, seperti Windows. Nggak perlu harus saya jelaskan lagi seperti apa itu. Kemudian sedangkan open source itu terbuka, bisa kita download di internet, bisa kita kembangkan, bisa kita berbagi dengan yang lain. Baik. Berikutnya, penjelasan tentang sistem operasi jaringan. Apa itu sistem operasi jaringan? Sistem operasi jaringan adalah mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan. Layanannya bisa berupa web, FTP, DNS, dan sebagainya, untuk memudahkan dan memberi kenyamanan dalam penggunaan dan pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Sistem operasi jaringan atau sistem operasi komputer yang dipakai sebagai server dalam jaringan komputer hampir mirip dengan sistem komputer standalone. Bedanya, pada sistem operasi jaringan, salah satu komputer harus bertindak sebagai server bagi komputer lainnya. Apa bedanya komputer server dan komputer klien? Jika komputer server adalah komputer yang menyediakan fasilitas bagi komputer lain di dalam jaringan, sedangkan komputer klien adalah komputer-komputer yang menerima atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh server. Kemudian yang berikutnya yaitu sistem operasi jaringan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mendukung penggunaan oleh lebih dari satu user. Kemudian yang berikutnya dapat menjalankan aplikasi yang mampu digunakan lebih dari satu user juga. Kemudian berikutnya stabil atau robust, di mana kecil kemungkinan untuk terdapat error pada program. Robustness adalah istilah untuk menunjukkan kemampuan suatu sistem komputer dalam menangani masalah yang terjadi yang digunakan oleh user. Kemudian yang berikutnya memiliki tingkat keamanan data yang lebih tinggi dari sistem operasi desktop. Nah, berikutnya lagi adalah sistem operasi yang banyak digunakan saat ini. Sistem operasinya di antara lain adalah Unix atau Linux. Kalau kamu pernah dengar Linux, Red Hat, Caldera, SUSE, Debian. Nah, ini jenis-jenis sistem operasi Linux. Nah, sistem operasi Linux ini open source. Kemudian yang berikutnya, Novel Network. Dan yang berikutnya, yang sistem operasi yang paling familiar untuk kita adalah Microsoft Windows. Nah, Microsoft Windows ini adalah sistem operasi yang closed source atau berbayar. Ya. Oke, untuk penjelasan tentang sistem jaringan yang singkat, saya pikir singkat saja, terlalu panjang. Nanti siswa sekalian memberikan rangkuman atas apa yang sudah saya berikan. Bagaimana? Sudah menyimak videonya? Nah, sekarang tugas siswa-siswi sekalian adalah membuat rangkuman atas materi-materi tersebut, kemudian kirim ke email saya. Ibu terima paling lambat sebelum tanggal 12 Agustus. Jadi mohon untuk segera menyetorkan tugas-tugasnya. Tugasnya bisa kalian tulis di kertas, kemudian kalian foto, kemudian kalian lampirkan ke email, atau bisa juga diketik di PC atau laptop dalam bentuk Word, kalian kirimkan boleh. Jadi mungkin sebaiknya kalian kirim ke email saja supaya paham cara kerja email itu seperti apa. Oke? Terima kasih atas antusiasme kalian.
tetap semangat, semoga wabah ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka langsung. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.